좀 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sasa Putri dari Tadris Bahasa Indonesia Lokal 3A. Saya membuat video ini guna memenuhi tugas mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bunda Dia Irawati SSMPD. Dalam video ini saya akan menjabarkan perbedaan dari model pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, pendekatan pembelajaran, dan teknik pembelajaran. Baiklah, saya langsung mulai pada model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran adalah bingkai atau bungkus dari pengaplikasian suatu metode, pendekatan, atau teknik pembelajaran. Model pembelajaran adalah contoh pola atau struktur pembelajaran siswa yang didesain, diterapkan, dan dievaluasi secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Dalam model pembelajaran terdapat strategi pencapaian kompetensi siswa dengan pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Yang kedua ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah prosedur, urutan, langkah-langkah, dan cara yang digunakan guru dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Metode adalah jabaran dari pendekatan. Satu pendekatan bisa dijabarkan ke dalam berbagai metode pembelajaran. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, itu adalah strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu pola umum pembelajaran siswa yang tersusun secara sistematis berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan, psikologi, didaktik, dan komunikasi dengan mengintegrasikan struktur, yaitu urutan langkah pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, atau alat peraga, pengelolaan kelas, evaluasi, dan waktu yang diperlukan agar siswa dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran ialah sebuah cara yang dilakukan seorang guru dalam mengimplementasikan metode pembelajarannya secara spesifik. Contohnya, penggunaan metode ceramah di sebuah kelas dengan jumlah siswa yang terbatas tentunya secara teknis harus berbeda dengan penggunaan metode ceramah di kelas dengan jumlah siswa yang banyak. Nah, teknik pembelajaran ini merupakan cara konkret yang dipakai dalam proses pembelajaran berlangsung. Seorang guru dapat berganti-ganti teknik pembelajaran meskipun dalam koridor metode yang sama. Selanjutnya ada pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran bisa diartikan suatu rangkaian tindakan pembelajaran yang dilandasi oleh prinsip dasar tertentu yang mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melestarikan metode pembelajaran. Nah, dalam materi kelas 8 semester 2 tentang surat pribadi dan surat resmi, yang mana kompetensi dasar yang ingin dicapai adalah peserta didik itu mampu menelaah unsur-unsur dan kebahasaan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar, dan menulis surat pribadi dan surat dinas resmi sesuai dengan struktur teks, kebahasaan, dan isi. Metode yang saya gunakan adalah metode cooperative learning dengan modal jigsaw, strategi inquiry, teknik diskusi kelompok dan tanya jawab, juga menggunakan pendekatan kontekstual atau contextual teaching and learning. Nah, kenapa saya memilih metode cooperative learning? Yang mana pada metode cooperative learning ini, peserta didik itu yang belum mampu memahami materi akan dibantu oleh teman sebayanya yang merupakan teman sekelompoknya juga yang sudah mampu memahami sehingga mereka sama-sama paham atas materi yang akan dijabarkan. Kemudian yang kedua, model jigsaw saya pilih. Kenapa? Karena dalam model jigsaw ini peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok di mana semua anggota dari kelompok itu seimbang antara yang lebih cepat memahami maupun yang lambat memahami, sehingga akhir dari pembelajaran ini peserta didik akan sama-sama saling memahami. Kemudian yang ketiga ada strategi. Strategi yang saya pilih adalah strategi inquiry. Saya gunakan karena siswa harus berperan lebih aktif dalam pembelajaran materi surat resmi dan surat pribadi ini daripada guru atau pendidik, di mana siswa itu harus bisa bertanya, harus menjelaskan, dan harus memahami sebelum mereka bisa untuk menulis surat pribadi dan surat resmi. Kemudian teknik diskusi kelompok dan tanya jawab saya pilih. Kenapa? Karena dalam diskusi kelompok maupun tanya jawab, siswa akan berperan lebih aktif baik kepada guru maupun kepada teman sebayanya. Dan terakhir, pendekatan yang saya pilih adalah pendekatan kontekstual, di mana guru memberikan makna atau penjelasan dengan melihat konteks kehidupan nyata siswa. Penting di sini, kenapa? Karena siswa akan lebih memahami ketika seorang guru itu memberikan contoh atau pengandaian dengan menggunakan kehidupan nyata yang sedang dijalani atau dialami oleh siswa tersebut. Sehingga ketika nanti siswa mengalami hal itu kembali, dia akan mengingat atas materi atau penjelasan yang dijelaskan oleh pendidik sebelumnya.
Baiklah, itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.